Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikid dayyan, wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi wulidal adnan, wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marriz zaman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-munazzahu anil jismiyati wal jihati wal zaman wal makan. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi kana khuluquhul Qur'an. Amma ba'du. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wal mannan al-qail fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Shadaqallahul azim. Ayyuhal hadirun al-kiram, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang jamaah Jumat yang sama berbahagia, mengawali khutbah Jumat siang hari ini, saya selaku khatib mengajak kepada hadirin sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan merasakan kehadiran Allah di setiap waktu yang kita jalani di kehidupan kita. Apabila kita belum mampu merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan selalu mengawasi kita. Yang kedua, agar senantiasa hati kita menjadi lembut dan kita mendapatkan syafaatnya baginda Nabi Muhammad SAW, maka marilah kita senantiasa membaca sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin jamaah yang sama berbahagia, adapun tema khutbah pada siang hari ini adalah pentingnya memiliki sifat malu. Jamaah sekalian, rasa malu dan rasa bersalah adalah satu sifat yang harus dimiliki oleh kita sebagai orang muslim. Rasa malu atau sifat malu yang kita miliki akan mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya malu di sini bukanlah malu untuk berbuat kebaikan, bukanlah malu bertanya ketika kita sesat di jalan, bukanlah malu untuk bersedekah kepada fakir miskin, juga bukan malunya seorang murid yang enggan bertanya kepada gurunya apabila tidak paham. Malu akan tetapi di sini adalah malu untuk berbuat yang tidak baik, malu untuk berbuat maksiat, malu untuk melakukan hal-hal yang tidak layak untuk dilakukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwah al-ula idlam tastahyi fasna ma syi'ta." Rawahul Bukhari. Sesungguhnya sebagian dari apa yang telah diketahui oleh manusia dari pesan kenabian yang terdahulu adalah, jika kamu tidak memiliki rasa malu, fasna ma syi'ta, maka berbuatlah, lakukanlah sesukamu. Hadis riwayat Bukhari. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam hadis ini, ya, memerintahkan kita untuk memiliki rasa malu. Beliau itu memberi sindiran kepada orang-orang yang sudah lagi tidak memiliki rasa malu, sudah keras kepala, tidak memperdulikan mana baik mana buruk, dan bahkan tidak memiliki rasa sedikit pun yang disebut dengan sifat malu. Maka Rasulullah mengatakan, fasna' ma syi'ta, berbuatlah sesukamu. Jamaah sekalian, memang di sini perintahnya kita disuruh berbuat sesuka kita. Tetapi perlu diingat, dalam ilmu bahasa Arab ini adalah kata sindiran atau biasa disebut balaghah. Balaghah itu menghaluskan. Jadi kalau Allah sudah sangat jengkelnya, ya, fasna' ma syi'ta, ya, berbuatlah sesukamu, ya, kalau tidak memiliki rasa malu. Jamaah sekalian, Nabi Muhammad SAW memperingatkan kepada orang-orang yang sudah tidak memiliki rasa malu lagi, siksaan apa yang paling berat daripada tidak kepedulian Rasulullah SAW kepada kita. Jadi malu juga merupakan tanda dari keimanan seseorang muslim. Apabila sifat malu itu tidak ada dalam diri seorang muslim, maka imannya perlu dipertanyakan. Rasulullah mengatakan, al-haya'u minal iman, malu itu adalah bagian dari iman. Mengapa orang bisa korupsi? Karena mereka tidak memiliki rasa malu. Mengapa seseorang itu melakukan perbuatan zina? Karena mereka tidak memiliki rasa malu. Mengapa orang berbuat maksiat? Karena mereka sudah tidak memiliki rasa malu. Olehnya itu, lebih lanjut Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya, al-haya'u wal ilman kurina jami'an, fa idza rafa'a ahaduhuma rafa'al akhar. Artinya, malu dan iman itu senantiasa berjalan bersamaan. Apabila salah satunya dicabut, maka hilanglah yang lainnya. Jamaah sekalian, mengapa iman dan rasa malu itu menjadi satu kesatuan yang saling terikat satu sama lain? Hal ini karena malu menjadi perisai bagi seorang muslim. Jadi yang membedakan manusia dengan makhluk lain, manusia dengan binatang itu adalah malunya. Jadi kalau sudah tidak punya malu, ya seperti, mohon maaf, bahimatul an'am, seperti binatang ternak. Jadi kalau orang tidak mau berpakaian, ya, kemudian jalan-jalan, binatang juga tidak berpakaian. Maka dari itu yang membedakan adalah al-haya'u, iman, apa namanya, yang disebut dengan malu. Sehingga segala tindakan tidak serampangan, ia akan malu apabila berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia akan malu apabila menyakiti orang lain, menyakiti hamba Allah. Apabila ia seorang pejabat, maka ia akan malu apabila menyalahgunakan wewenangnya. Juga harta rakyat yang harusnya dikelola dengan semestinya, maka apabila ia tidak memiliki rasa malu, maka ia selalu menggunakannya untuk kepentingan pribadi. Jamaah sekalian, apabila ia seorang pedagang, maka ia akan berlaku curang. Kenapa? Karena tidak memiliki rasa malu. Dan contoh-contoh lain yang masih banyak. Jamaah sekalian, setelah itu apa yang harus kita lakukan supaya dalam kehidupan kita ini rasa malu itu senantiasa kita jadikan sebagai perisai? Yang pertama, jamaah sekalian, harus kita lakukan adalah malu sejak dalam pikiran kita. Jadi sebelum kita bicara itu, ya, kita pikir-pikir apa sebenarnya,
apa ini menyinggung orang lain, apa ini menyakiti orang lain, apa ini yang menyebabkan kita diketawai orang. Nah, ini dari pikiran kita. Kalau pikiran kita itu selalu kotor, maka kecenderungannya adalah kita tidak memiliki rasa malu. Apabila kita ingin melakukan perbuatan yang buruk, maka semuanya itu akan terkoneksi ya, baik untuk diri kita dalam kehidupan di dunia ataupun nanti di akhirat kelak. Yang pertama, pikiran kita, niat kita. Jadi kalau niatnya baik, insya Allah ya, yang merintangi itu akan ada jalan keluarnya. Yang kedua adalah kita menjaga setiap asupan yang masuk dalam tubuh kita. Jadi makanan-makanan yang kita makan itu ya haruslah makanan-makanan yang halal. Karena Imam Al-Ghazali mengatakan orang yang senantiasa memakan makanan yang haram maka akan menjadi energi, menjadi tenaga, menjadi daging, dan itu akan mengarahkan kita kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Jadi kalau pikiran-pikiran kita itu pikiran haram terus, mungkin karena yang kita makan adalah makanan yang tidak halal atau makanan-makanan subhat, tidak jelas. Nah ini, itu mempengaruhi pikiran kita. Mengapa anak-anak itu biasanya ada yang nakal, ada yang tidak? Salah satunya adalah dari asupan makanan, terutama adalah makanan yang tidak halal, kata Imam Al-Ghazali. Yang ketiga adalah bagaimana supaya malu itu bisa ada dalam diri kita. Maka ingat-ingatlah yang namanya kematian. Ini penting dalam kehidupan kita, mengingat kematian. Memahami bahwa kematian dapat datang setiap saat, maka akan menumbuhkan sifat malu untuk berbuat keburukan, dosa ya. Siapapun ajalnya seseorang itu tidak ada yang tahu. Mati tidak harus kita menunggu kita usianya sampai tua. Mati tidak harus kita menunggu sakit. Banyak orang yang sehat meninggal, banyak orang yang sudah tua tidak meninggal, banyak anak yang masih muda, yang masih kuat, masih segar dari segi fisiknya, tahu-tahu juga meninggal. Bahkan data terakhir, banyak anak-anak muda itu yang meninggal. Salah satunya adalah ya, banyaknya tawuran yang dilakukan oleh anak muda. Anak muda meninggal. Banyak orang yang minum minuman keras meninggal, itu rata-rata anak muda. Ada yang menggugurkan kandungan, rata-rata anak muda. Tidak ada nenek-nenek yang menggugurkan kandungan. Artinya apa? Bahwa peluang meninggal itu tidak harus tua, peluang meninggal itu tidak harus sakit. Maka penting dalam kehidupan kita, kalau kita ingat-ingat mati, insya Allah akhlak kita akan terjaga. Kita malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah barangkali jamaah sekalian, pentingnya malu kita jadikan perisai dalam kehidupan kita, malu kita jadikan senjata dalam kehidupan kita. Karena kalau kita memiliki rasa malu, itulah yang menunjukkan kualitas dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-haya'u minal iman. Malu adalah bagian dari iman. Barakallahu walakum fil Qur'anil Karim wa nafa'an wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadanil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadanil fatihi lima ughliqa wal khatami lima sabaqa wan nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqu qadrihi wa miqdaril azim.
Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'ah halalan thayyiban wa amalan maqbulan. Allahumma ahsin akibatana fil umri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma nas'aluka ilman nafi'ah wa qalban khashi'ah wa lisanan fasihah dzakaran wa badanan alal bala'i sabirah wa na'udzubika minal ilmi la yanfa wa qalbi la yahsa wa du'a'i la tasma wa na'udzubika minal azali wal kasali wal jubni. Allahumma rabbana fil lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Kamissalam.